Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya David. Kali ini saya akan membahas seputar oksigen sensor ya. Nah, dimana pada video-video saya sebelumnya saya sudah membahas juga tentang cara atau membersihkan oksigen sensor untuk solusi untuk memperbaikinya ya. Tetapi kali ini saya juga akan membahas, ada beberapa orang yang bertanya, apa katanya Bang, kalau misalnya oksigen sensor itu sudah dibersihin, apa bisa bertahan lama atau tidak? Dan ada lagi beberapa teman-teman yang bertanya, oh saya sudah bersihin oksigen sensor tetapi tidak ada hasilnya. Oke, nah di sini saya akan memberikan satu jawaban kepada teman-teman tersebut dan memberikan satu solusi ya seputar permasalahan oksigen sensor ini ya. Di sini saya sudah beli ini seperti ini bahannya ya. Ini jenisnya seperti ini, namanya ini spare plug. Coba saya jelasin kasih lihat seperti ini. Spare plug non-foulers. Oke, namanya itu spare plug non-foulers. Ini bisa lihat kan? Di sini nih spare plug non-foulers. Ini saya beli, saya dapatkan di lewat belanja di online ya, di Amazon atau di ya teman-teman bisa cari di mana aja gitu. Yang penting namanya atau teman-teman bisa klik di Google boleh dan akan dapat seperti ini. Ini barangnya tidak begitu mahal ya. Nah, ini solusi yang terakhir saya kasih buat teman-teman dan saya sudah uji coba ya. Sebelum saya masukin atau posting video ini, saya sudah coba duluan. Dan saya coba pakai teknik seperti ini. Artinya mobil saya kurang lebih sudah sebulan ini lampu engine atau light engine itu tidak muncul lagi. Nah, saya kira semua mobil itu akan mendapat permasalahan mengenai oksigen sensor ini. Nah, cara yang efektif seperti ini. Kalau saya lepasin ini bahannya ini seperti ini. Ini ada ringnya ya. Nih. Oke. Nah, akan dipasang seperti ini nanti ringnya ya. Seperti ini dipasang sini, cuma ring doang aja kok ini kan. Nanti dia akan pasang seperti gini ya. Ya, katakan seperti inilah. Nanti dia kayak dikontra gitu seperti ini ya. Kalau seperti saya lagi caranya seperti ini. Nanti dia akan kayak di double begitu ya, seperti ini. Nah, nanti ini sebelum saya tunjukin cara kerjanya nanti, tapi saya akan jelaskan permasalahan ini lebih poin kepada untuk mengatasi masalah oksigen sensor ini. Ya, karena itu banyak permasalahan yang teman-teman alami, bukan cuma teman-teman, hampir semua orang yang punya mobil alami ini. Nah, teman-teman nanti ini harus dilubangin. Di sini dilubangin sebesar mata oksigen sensor itu. Misalnya mau oksigen sensor matanya segini ya, kita lubangin seperti segini besarnya ya. Begitu juga yang satu di sini juga ya, di sini juga baru dipasang seperti ini. Baru setelah dipasang seperti ini, oksigen sensornya dipasang ke sini kan, di double di situ. Nah, tapi lagi-lagi nggak boleh dilubangin dari sisi sini, lubangin harus dari sisi sini. Nanti kalau kita lubangin dari sini, ini ada ulir ya, nanti rusak ulirnya. Jadi harus dari sisi sini lubanginnya. Oke, saya lanjut mengenai oksigen sensor. Memang saya juga sempat alami ya oksigen sensor dulu. Pada video-video sebelumnya saya sudah jelaskan cara membersihkan oksigen sensor dan dipasang. Memang itu agak bekerja baik juga, tetapi tidak seefektif yang sekarang ini ya. Saya juga alami itu oksigen sensor, saya bersih, tahu-tahu beberapa lama lagi kemudian menyala lagi lampu engine-nya ya. Nah, itu kalau kita buka lagi bersihin gitu ya kan capek. Nah, saya sudah uji coba yang ini. Nah, ini bisa sudah kurang lebih sudah sebulan, hampir sebulan ini mobil saya pakai cara yang ini, itu dia punya lampu engine tidak menyala lagi. Nah, ini tidak, sebetulnya menurut saya sih tidak begitu mahal ya. Tidak begitu mahal. Dia punya biaya daripada teman-teman harus beli oksigen sensor itu hampir 1 juta itu. Bahkan ada yang lain-lain jenis mobil yang lain itu bisa 1 juta lebih, tergantung mahal murahnya mobil tentunya. Memang cara kerjanya itu kita harus pergi ke bengkel atau ke tukang bubut ya.
Kalau teman-teman tidak punya alat untuk melubangi ini, bor atau apa gitu, mau lubangin ini, pergilah ke tukang bubut, bilang lubangin dilubangin ini agak besar, dibikin besar dikit ya, atau ke siapa aja yang teman-teman bisa cari cara untuk membuat lubang ini lebih besar dikit. Itu aja permasalahannya. Nah, kemudian teman-teman tinggal buka oksigen sensor, terus pasang begini, terus pasang di sini. Biarpun tidak bersihin, nggak perlu dibersihin lagi oksigen sensornya. Tinggal buka, pasang aja, langsung. Tapi kalau teman-teman mau bersihin lagi oksigen sensor ya tinggal dilap-lap dulu begitu kali ya, karena banyak ini apa namanya, banyak arang-arangnya di situ, atau banyak semacam ya karbon ya, dibersihin dikit boleh, baru tinggal dipasang gitu. Baru dipasang lagi karena ini dia punya ulir ini pas gitu masuk di tempat oksigen sensornya itu. Jadi cuma oksigen sensor cuma dipasang sini untuk bisa di double begitu, di kontra gitu. Jadi seperti itu. Tapi saya akan tunjukin nanti bagaimana cara kerjanya. Cuman ini kerja paling efektif, hasilnya paling efektif karena saya sudah uji coba. Jadi sekali lagi saya memposting video itu semuanya saya kerjain dulu, saya lihat dulu, baru saya posting. Kalau hasilnya memang agak baik atau bagaimana, memang untuk membantu ya saya posting. Kalau tidak saya juga tidak posting. Jadi bagaimana cara yang untuk terbaik yang saya alami ya, tentunya supaya juga teman-teman bisa mendapat begitu banyak pengetahuan atau bisa dapat membantu teman-teman paling tidak gitu. Jadi seperti itu. Ini tidak begitu mahal ya. Jadi agak mudah kerjanya menurut saya. Cuman saya kan bisa buat sendiri gitu. Kalau teman-teman tidak punya ya bagaimanalah usaha seperti apa bisa melubangi ini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Sekali lagi, kalau pada video saya yang sebelumnya saya mengenai menceritakan bagaimana untuk membersihkan oksigen sensor, memang itu ada baiknya juga. Tetapi setelah saya teliti, lebih baik daripada mau bersihin itu, ini cara yang lebih efektif lagi hasilnya. Ini masalahnya, ini saya sudah uji coba sekali lagi. Ini berhasil loh cara ini. Ya, biar oksigen model apa aja, kalau yang dibikin model seperti ini, itu tidak akan nyala lagi dia punya lampu engine. Tapi ya, dan lagi-lagi saya ingatkan terakhir sebelum saya ajak Anda atau teman-teman mengikuti cara kerja saya selanjutnya, saya jelasin di sini bahwa ini bahan ini cuma bisa dipasang pada oksigen sensor yang bagian di bawah mobil ya, di bawah mobil, underneath mobil, bukan kan ada dua oksigen sensor itu, ada satu di dekat mesinnya, harus buka kapnya atau penutup mobil, dan ada satu yang di bawah mobil, tidak harus buka kap mobil. Jadi ini selalu harus dipasang yang cuman di bawah mobil ya. Oke, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan pekerjaan atau memberikan tutorial selanjutnya. Oke teman-teman, mari ikuti saya selanjutnya. Ada ulir di sini, jadi lubangin dia dari arah terbalik seperti ini ya. Nah, saya akan ikat di sini nih. Saya coba bikin posisi ya, kelihatan dengan jelas ini. Saya coba buka, ini saya sudah siapin alat bahan sini, saya coba diginin. Iya, saya ikat dia kuat. Terus saya nanti lubangin pakai bor yang ini ya. Seperti ini, tapi saya akan siapin dulu bor saya. Ini bornya. Ini bornya saya akan siapin. Baru saya lubangin dia, saya masukin dulu alat bornya ya. Siapin alat bornya. Oke, nah saya sudah tempatkan di sini ya. Ini barangnya seperti ini. Nah, satu ini yang belum saya lubangin ya, tapi yang ini saya sudah mau lubangin sekarang, dan saya sudah ikat di sini atau sudah jepit ya. Nah, saya akan pakai sarung tangan. Mana ya sarung tangan saya, terus
Nih, pakai sarung tangan yang satu lagi. Terus ini saya sudah pasang bornya seperti ini, matanya ya, seperti ini. Saya akan bor sekarang. Ini kelihatan kan bornya seperti ini. Oke. Nah, ini jadi seperti ini teman-teman, lihat nih, lubangnya udah gede tuh. Tuh kan? Nih. Nah, seperti ini jadinya, ya. Nih, terus yang satu lagi saya akan lubangin yang satu ini. Nah, ini jatuh. Saya pungut jadi seperti ini lagi, sama kan? Tuh. Yang dari luarnya sama seperti ini. Nih. Kan seperti ini, jelas. Udah besar lubangnya. Tadi kan kecil, sekarang udah gede nih. Ya. Nah, jadi teman-teman, ini barangnya seperti ini ya. Saya ambil dari bawah, ini posisinya ada di sini ya. Nah, terlebih dahulu saya akan lepasin yang ini ya. Yang ada join di bawah ini, kelihatan nggak di tangan saya ini. Nih joinnya tidak di sana tuh. Nih seperti ini. Ini saya akan lepas dia punya konektor ini, dan ini oksigen sensornya yang ini. Nih. Ini yang dibilang oksigen sensor nih. Saya tunjukin ini. Posisinya ada di sini. Nah, saya akan lepas ini, caranya seperti ini. Saya akan buka oksigen sensor ini. Tapi caranya saya akan pakai kunci kunci 22 ya. Ini kuncinya ya. Jenis kuncinya seperti ini nih. Nih, jadi saya lepasin dulu di atas. Saya sudah lepasin nih. Seperti ini ya. Ini konektornya. Nah, saya masukin kunci di sini. Sebenarnya ada kunci khusus yang saya mau tunjukin kepada teman-teman. Ini kunci khususnya. Sebenarnya ada kunci khusus seperti ini nih, kunci khususnya ini. Ini kunci khusus daripada untuk membuka oksigen sensor. Ini kunci khususnya, tetapi ini kan saya balik ke sini, dia modelnya seperti ini ya. Mungkin jelasnya begini ya. Nih seperti ini. Nah, kunci khususnya seperti ini nih. Nih. Ya, tetapi ini kurang comfortable ya saya pakai, jadi saya pakai ini kunci yang kunci ring ya, seperti ini saya pakai nih kunci ini. Ini kunci 22 ini 22 mm ya. Ya, saya tinggal masukin ke sini, nih ke sini, terus saya pasin ke atas gini. Udah tinggal saya buka dorong dia. Bergerak sudah. Oke. Nah, ini sudah bisa dibuka pakai tangan. Saya lepas dia nih.
Lepas begini. Oke, saya lepas. Terus saya buka nih, Pak. Makanya seperti ini modelnya nih. Nih, oksigen sensor ya. Nih seperti ini sambungannya nih. Nah, saya akan pasang ini bahan yang saya sudah lubangin tadi nih, seperti ini. Ya, tadinya kan bisa dipisahkan ini begini. Mana saya? Jadi kan terpisah tadi kayak gini, terpisah ini bisa dipisahkan begini. Ini kan tadinya terpisah begini nih. Ya, saya masukin di join. Tadi join. Terus nanti saya masukin ini. Ini di join di sini juga, di join di sini. Ya. Jadi seperti ini jadinya, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu saya pasang lagi. Begini. Saya pasang pada posisinya di sini nih. Sorry, agak seperti ini. Mana lubangnya itu? Saya pasang seperti ini, teman-teman. Nih, saya pasang lagi ya. Biar kelihatan dengan jelas, saya coba ambil gambar agak bagus posisinya ya. Mungkin ini sudah bisa. Oke. Nah, saya ikat. Ya, seperti ini jadinya, teman-teman. Nah, oke, kalau mau pakai kunci khusus juga boleh, tapi kurang comfortable. Saya pakai kunci biasa aja yang beginian, yang kunci ring ini yang 22 mm ini boleh dipakai. Tinggal dikancing deh. Oh, sorry. Kelihatan kan? Tinggal masukin dari sini, kunci, kencangin. Seperti itu. Terus ini lagi kencangin. Baru konektornya dipasang kembali yang ini. Tinggal ditusuk aja, tinggal di-plug gitu. Jadi seperti itu. Jadi tinggal double checknya sekuat, udah kuat, udah. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya, sudah dilihat di atas itu seperti ini modelnya tuh, sana di atas konektornya yang sudah saya pasangin. Jadi ini oksigen sensornya sudah saya double seperti ini.
Ya, kelihatan dengan jelas kan nih. Sudah di double nih. Ini model dari dekat seperti ini modelnya. Ya. Jadi ini posisinya lagi-lagi ini oksigen sensornya ini ada di bawah, ini ada di bawah mobil ya, di bawah ini di bawah maksud saya ada di bawah mobil ya. Jadi mobil ini harus diangkat sedikit ya. Ya, itu jadi ini pipa knalpot loh. Ini maksudnya ini pipa knalpot. Jadi ini kan saluran knalpot nih. Tapi ini bagian depan, tidak bagian belakangnya itu di sana itu. Tuh kan bagian belakangnya sana tuh knalpotnya. Itu ke belakang. Jadi bisa teman-teman lihat, tapi posisi ini oksigen sensor ini tergantung ada beberapa mobil itu agak ke belakang sedikit posisinya. Tetapi kalau yang ini oksigen sensor ini yang dibawa knalpot ini kurang lebih di pipa knalpot ini ada yang ke belakang sedikit, ada yang ke depan. Tetapi semua ada di belakang sini. Maksud saya di belakang, sorry. Maksud saya ada di bawah mobil ini di knalpot. Tapi ada dua, ada satu juga di atas di samping mesin ya. Oke teman-teman, demikianlah apa yang saya share kali ini. Tentang bagaimana cara untuk mengatasi problem daripada oksigen sensor ini. Ya, saya kira kalau memang apa yang saya tutur ini mungkin bermanfaat buat teman-teman, silakan di like dan di subscribe. Thank you for watching and see you next time. Bye.